Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya. Kali ini akan dibahas alur lanjutan film Lost in Space. Jika episode sebelumnya sudut pandang film hampir dari keluarga Robinson saja, kali ini akan ada sudut pandang yang berfokus pada tokoh lain. Siapakah dia? Lalu apakah dia baik? Baiklah. Sebelum alur film ini dimulai, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan menghibur liburan teman-teman. Jika sudah, matikan lampu, pasang posisi nonton terbaikmu, dan film pun dimulai. Pada sudut pandang lain di planet alien, karakter yang tadi berangkat bersama si penipu Dr. Smith, yaitu Don, sedang berusaha keluar dari Jupiter yang akan jatuh ke jurang. Dia kesulitan keluar karena pasir-pasir dari planet alien masuk ke sabuk pengamannya. Don pun meminta bantuan kepada Dr. Smith, dan akhirnya mereka berdua pun berhasil keluar dari Jupiter tersebut. Beralih ke keluarga Robinson, mereka semua terlihat berusaha akrab dan terbiasa dengan kehadiran alien peliharaannya Will yang diberi nama Robot. Kemudian tiba-tiba Robot menuju ke Jupiter keluarga Robinson dan berusaha mencairkan es yang menenggelamkannya. Kembali ke Don dan Dr. Smith yang sudah keluar. Saat sedang berjalan, Dr. Smith melihat album foto Dr. Smith yang sebenarnya, yang mana sebelumnya ia tipu di Resolute. Kemudian dia mengaku bahwa kalung yang ditemukan Don adalah miliknya. Padahal sebelumnya di Resolute, dia tidak menggunakan kalung. Entah tipuan apa lagi yang akan dia lakukan. Lalu mereka menemukan Tam yang terlihat tak sadarkan diri. Entah sudah tewas atau belum. Dan setelah itu, Don memancarkan suar, namun tidak ada yang melihatnya. Tapi akhirnya, Don melihat ada parasut bekas lontaran kursi Jupiter, yang artinya kemungkinan ada orang yang berhasil selamat di sana. Don pun menyarankan Dr. Smith untuk pergi ke sana dan menggunakan sepatu bot karena pasir di planet tersebut sangatlah tajam. Di keluarga Robinson, terlihat sepertinya Judy masih trauma saat dia terjebak di es. Lalu di dalam Jupiter, Robot sedang mengeringkan bekas genangan air di dalamnya. Meskipun sudah bersikap baik, sepertinya John masih tidak percaya dengan makhluk tersebut. Bukan hanya John, ternyata Penny pun demikian. Hanya Judy dan Maureen saja yang cukup percaya. Ya setidaknya saat ini mereka semua sedang bekerja sama untuk memperbaiki Jupiter. Maureen pun kini sudah bisa berjalan dengan alat bantuan dari printer 3D di pesawat mereka ini. Kemudian dari atas, Penny melihat ada ledakan merah di kejauhan, yang kemungkinan adalah Jupiter lain. Lalu Maureen, John, Will, dan Robot pergi menuju ke sana, sedangkan Judy dan Penny mempersiapkan Jupiter. Di lain tempat, saat berbincang dengan Don, Dr. Smith mengaku dirinya adalah psikolog, entah benar atau tidak. Kemudian mereka berhasil menemukan parasut tersebut. Namun sepertinya, orang yang mereka temukan justru sedang sekarat. Kembali ke John yang sudah sampai di lokasi ledakan, ternyata itu memang Jupiter 17 yang jatuh. Namun sepertinya belum ditemukan tanda-tanda orang yang selamat di sana, sehingga mereka membuat tanda jika seandainya ada yang berhasil selamat. Lalu di saat Maureen sedang berusaha mencari survivor yang selamat, This is Maureen You heard that before? Will pun teringat suara tersebut berasal dari kapal alien yang ia temukan sebelumnya. Dan mereka semua pun menuju ke sana dengan panduan arah dari Robot. Berpindah ke Penny yang sedang membetulkan pipa di atas Jupiter, ia kembali melihat akan ada badai dari arah dekat ledakan tadi. Ia berusaha memperingatkan orang tuanya, namun sayangnya sinyalnya di luar jangkauan. Lalu Penny berniat untuk menjemput mereka dengan chariot, yang sayangnya rodanya harus dirakit dulu. Kembali ke Dr. Smith dan Don, mereka cukup dilema terhadap keberadaan Angela yang sekarat. Di depan mereka ada badai yang mana mereka harus cepat berlindung.
Namun dengan adanya Angela, tentunya perjalanan mereka akan terhambat. Tapi pada akhirnya, mereka pun tetap membawa Angela. Beralih ke Penny yang sudah selesai memasang ban chariot, ia berusaha menghubungi Judy untuk mengendarainya. Namun sayangnya, Judy masih trauma akibat terjebak es sebelumnya. Mengetahui hal itu, Penny langsung mengendarai chariot sebisanya sendirian. Yeah, this is your daughter, the one who really doesn't want to drive the chariot off of a cliff right now. Okay. Dan memang bisa. Berpindah ke Don, ia berusaha memancarkan suar lagi dengan harapan ada yang melihatnya. Namun sepertinya sia-sia lagi. Di lain tempat, John dan Maureen sudah sampai di tempat pesawat alien terdampar. Mereka pun mulai menelusuri dalam pesawat tersebut untuk mendapatkan informasi yang mungkin akan mereka butuhkan. Di luar pesawat, Will sedang mengajari robot bermain lempar tangkap. Kemudian, bola yang dilempar oleh robot menggelinding ke salah satu reruntuhan pesawat. Saat Will berusaha mengambil bola, John? Will melihat bayangan saat robot peliharaannya tersebut sedang menyerang Resolute dan membunuh manusia. Sedangkan dalam pesawat, Maureen dan John bisa mengetahui posisi planet yang sedang mereka tempati, yang mana posisinya sangat jauh dari Alpha Centauri. Setelah tangan robot tersebut lepas, semua hal tadi pun juga berhenti, dan Will langsung lari ketakutan menuju ke dalam hutan. Ternyata robot masih mengikuti Will. Tapi Will sepertinya jadi kurang percaya dengan robot dan berusaha untuk membunuhnya. Turn around. Walk forward. No. Namun tidak jadi. Kembali ke Don dan Dr. Smith yang sudah sampai di tempat berlindung, tiba-tiba Dr. Smith kehilangan kalung miliknya. Don yang baik hati langsung berusaha untuk mengambilnya. Setelah itu, Dr. Smith ingin berusaha mencari bantuan di luar, lalu memberitahu Don untuk menyalakan suar beberapa saat kemudian agar Dr. Smith bisa mengetahui posisinya. Di hutan, Maureen dan John sedang mencari Will. Saat sudah ketemu, mereka menanyainya kenapa tiba-tiba menghilang. Namun sepertinya Will berusaha untuk menutupi kejadian tadi. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang, namun di tengah jalan, ternyata badai sudah berada di tempat mereka berada. Mereka pun segera berlindung. Untungnya, Penny datang di saat yang tepat setelah mendapat bantuan petunjuk cahaya dari robot. Mereka pun semuanya berada di chariot dan pergi kembali ke Jupiter. Setelah itu, mereka mulai berbincang dan bercanda sejenak di dalam chariot. Baru keluar dari badai, saat di tengah jalan, mereka melihat ada suar dan berusaha menuju ke sana untuk menyelamatkan orang yang menyalakan suar tersebut. Ternyata, dia adalah Dr. Smith. Ya, hanya Dr. Smith, tanpa Don dan Angela, karena dia membawa suar milik Don. Don pun terlihat kesal dan pasrah di dalam gua kecil bersama Angela dan ayamnya. Dan lagi-lagi, Dr. Smith berhasil menipu orang di dekatnya dan kini berada di keluarga Robinson. Sebagai tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di episode 2 film ini. Pertama, dari kejadian hancurnya Jupiter milik Don dan Jupiter 17, kita bisa tahu bahwa keluarga Robinson sangatlah beruntung karena mendarat di es yang mana cukup empuk. Ya lumayanlah dibanding pasir berlian atau batu-batuan hutan, sehingga Jupiter keluarga Robinson masih dapat berfungsi. Kedua, jangan mudah percaya sama orang baru. Udah jelas-jelas kalau kalung itu berada di tempat yang janggal. Jika seandainya jatuh, seharusnya ada di tanah, tapi ini malah di ranting semak-semak. Lalu seandainya memang saat jalan tidak sengaja kena semak-semak, seharusnya posisinya yang ini bukan di depan, tapi di belakang. Coba teman-teman bayangin. Mungkin itu saja alur dan fakta menarik episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Have a nice day.